Tapi di situasi yang toksik, hierarkinya siapa yang lebih bertanggung jawab? Orang tua yang menjahati anaknya atau anaknya yang memberontak dengan orang tuanya? Kalau ada anak terus kemudian memberontak pada orang tuanya, itu lebih bisa dimengerti daripada orang tua yang durhaka pada anaknya. Karena kan ada banyak hal yang kata Rasulullah itu berkaitan dengan umur. Misalnya contoh gini ya, Allah benci pada orang bermaksiat, tapi lebih benci kepada orang tua yang bermaksiat. Oh iya. Iya, itu ada semacam kayak formula ulamanya seperti itu. Dan Allah katakan, ulama mengatakan Allah juga senang pada orang yang berbuat taat, tapi lebih senang pada pemuda yang berbuat taat. Kenapa? Karena ketika dia masih muda, dia punya banyak sekali pilihan untuk berbuat maksiat. Tapi kalau misalnya gimana? Kalau misalnya dosa orang tua toksik, Ya. itu ditanggung sama anaknya atau gimana? Enggak. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Di dalam Islam sudah sangat jelas sekali. Jadi nggak ada satupun yang bisa diwariskan. Atau Tidak ibarat ada yang kayak bisa diwariskan. apa sih? Dulu gue pernah dengar Bukannya istilah yang ibu- kayak kutukan generasi gitu loh. Kayak Nah, betul. Jadi gini, dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Tapi kita harus tahu bahwasanya ketika kita meninggalkan generasi yang lemah, itu termasuk dosa juga. Makanya aku sering bilang gini kan, contoh ya misalnya, ketika seorang istri bermaksiat, maka suami kena dosanya. Kenapa? Bukan dosanya itu sebenarnya, tapi dosa karena dia nggak didik istrinya. Sebenarnya tetap dosa masing-masing. Tapi dia dapat dosa Iya. karena dia harusnya kewajibannya mendidik. Tidak menasehati. Betul. Berarti kalau misalnya Mas Eki nggak sholat misalnya, orang tuanya kena. Kalau orang tuanya nggak ngajarin sholat. Tapi kalau orang tuanya sudah ngajarin sholat, Mas Eki tetap nggak mau sholat, itu dosa sendiri. Orang tua udah ngajarin kok, gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya Mas Eki nggak sholat, karena orang tuanya nggak pernah ngajarin, Mas Eki dosa, orang tuanya dosa. Tapi orang tuanya dosa bukan dosa nggak sholat, dosa karena nggak ngajarin. Ya. Itu sebenarnya. mantap. Berarti dosa. Tapi Ustadz tuh pernah bilang ibu itu punya pintu surga. Iya. Iya. Yang kayak dia dari Allah terus langsung ibu kan. Dan terus Iya, kalau iya. misalnya ibunya durhaka gitu. Kalau ibunya durhaka ya berarti ya tetap jadi pintu surga. Misal kalau konteksnya ibuku masih belum bertaubat gitu Ustaz. Tetap pintu surga Telapak bagi kakinya apakah lu. masih ada surga di situ atau Masih. rest area? Masih. Kok bisa Surga. masih ada surga padahal dia kan udah nggak mengikuti aturannya Allah. Karena surganya bukan karena dianya, tapi perlakuan kita ke dia. Oh, jadi kita sebagai anak harus Iya. tetap menghargai dan menghormatin di. Itu konsep yang agak sulit aku terima sih. Karena aku dibesarkan di keluarga yang nggak pernah punya terima kasih, nggak pernah diajarin maaf. Gitu. Aku nggak bisa pernah ngerti konsep itu sih. Tapi ketika aku masuk Islam, aku jadi ngerti bahwasanya nilaiku bukan ditentukan dari perilaku orang tuaku, tapi perilaku aku kepada orang tuaku. Artinya perilaku aku pada orang tuaku itu nggak terpengaruh dengan perilaku dia kepada aku.